Mei tahun 1998, jejak berdarah reformasi dan akhir era Orde Baru. Mei tahun 1998 menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Dalam waktu kurang dari sebulan, negara ini diguncang oleh demonstrasi masif, tragedi penembakan mahasiswa, kerusuhan besar-besaran, dan akhirnya pengunduran diri Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan simbol perlawanan terhadap otoritarianisme dan lahirnya era reformasi. Demonstrasi mahasiswa, suara yang tak bisa lagi dibungkam. Sejak awal 1998, situasi ekonomi Indonesia memburuk akibat krisis moneter Asia. Nilai rupiah anjlok, harga-harga melonjak, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial kian nyata. Di tengah keterpurukan ini, mahasiswa dari berbagai kampus mulai turun ke jalan. Demonstrasi yang awalnya terfokus pada isu ekonomi, dengan cepat bergeser menjadi tuntutan politik, turunkan harga, turunkan Soeharto. Para mahasiswa menuntut reformasi total, termasuk penghapusan KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dianggap sebagai warisan utama rezim Orde Baru. Kampus-kampus seperti UI, UGM, ITB, dan Universitas Trisakti menjadi pusat gerakan. Aksi-aksi damai, mimbar bebas, dan Long March menjadi bagian dari perlawanan yang semakin masif. Pemerintah menanggapinya dengan represi, namun semangat mahasiswa justru kian menggelora. Tragedi Trisakti, peluru untuk reformasi. Tanggal 12 Mei tahun 1998 menjadi momen berdarah yang mengguncang hati bangsa. Sekitar 6.000 mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di kampus mereka di Jakarta Barat. Mereka hanya menuntut reformasi secara damai. Namun, sore hari, saat massa mulai membubarkan diri, aparat keamanan menembakkan peluru tajam. 4 mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si, tewas ditembak. Banyak lainnya luka-luka. Tragedi ini memicu kemarahan publik. Foto-foto jasad mahasiswa berseragam alma mater berlumuran darah tersebar luas, menyalakan gelombang protes di seluruh penjuru negeri. Trisakti menjadi simbol perjuangan, dan darah mahasiswa menyuburkan tuntutan reformasi. Kerusuhan dan penjarahan, api yang membakar Jakarta. Setelah penembakan Trisakti, Jakarta berubah menjadi lautan amarah. Pada 13–15 Mei, pecah kerusuhan besar yang disertai penjarahan, pembakaran, dan kekerasan massal. Ratusan toko dibakar, ribuan properti hancur, dan korban jiwa berjatuhan. Yang paling memilukan adalah tragedi kemanusiaan yang menimpa komunitas Tionghoa. Mereka menjadi sasaran kekerasan rasial, pemerkosaan, dan penganiayaan. Laporan menyebutkan sekitar 1.000 orang tewas, sebagian besar akibat kebakaran gedung dan kekerasan massa. Hingga kini, banyak korban masih menanti keadilan. Jakarta lumpuh. Pemerintah dinilai gagal mengendalikan situasi. Ketidakpercayaan terhadap Soeharto makin meluas. Di tengah suasana genting, mahasiswa dan masyarakat terus menekan, turunkan Soeharto. Pengambil alihan gedung DPR, mahasiswa duduki jantung kekuasaan. Tanggal 18 Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia berhasil menduduki gedung DPR MPR. Mereka tidur, berorasi, dan berdoa di sana. Suasana di Senayan seperti kampus raksasa. Mereka menolak kekerasan dan terus menyuarakan reformasi secara damai. Tokoh-tokoh nasional mulai bermunculan, mendukung mahasiswa. Bahkan sejumlah anggota DPR dan elit militer mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan dengan presiden. Soeharto mulai kehilangan pegangan. Tanggal 21 Mei tahun 1998,
Soeharto mundur, Indonesia memulai babak baru. Pada pagi hari tanggal 21 Mei tahun 1998, dalam pidato singkat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai Presiden ketiga Indonesia. Rakyat menyambut lega, suara klakson mobil, tangis bahagia, dan pelukan antar orang asing mewarnai jalanan. Sebuah era ditutup, dan pintu reformasi dibuka. Namun, di balik euforia, luka Mei tahun 1998 masih terasa. Reformasi memang lahir, tapi trauma kerusuhan dan ketidakadilan terhadap korban, terutama komunitas Tionghoa, belum benar-benar pulih. Penutup dari tragedi menuju harapan. Kerusuhan Mei tahun 1998 adalah bab gelap dalam sejarah bangsa, namun juga menjadi fondasi lahirnya demokrasi Indonesia. Mahasiswa, dengan keberanian dan idealismenya, menjadi aktor utama perubahan. Hari ini, lebih dari 2 dekade berlalu, semangat reformasi tetap relevan. Tugas kita adalah menjaga agar tragedi serupa tidak terulang, serta memastikan bahwa perjuangan mereka yang gugur tidak sia-sia. Apakah bapak-bapak akan terus bahwa dipukul itu juga sakit? Coba pukul. Usaha saya udah pecah. Orangnya tuh. Usaha saya udah pecah. Ini harus dikasih obat merah. Iya itu. Susah saya bahas bisa kan ya? Boleh.
Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR